Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gusti Putusila Mantra, NIM 2333256. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu analisis peningkatan dan penurunan data dalam grafik VChart. Baik, kita langsung ke slide selanjutnya. Baik, di sini ada sebuah data yang akan kita analisis pada kali ini. Yang pertama, ini merupakan data survei dari bulan Januari hingga bulan Juni, di mana pada bulan Januari total terdapat 40 responden, yang dimana 5 dari 40 responden sangat tertarik dengan 3% persentase. Selanjutnya ada 5 responden yang tertarik dengan 13% persentase. Selanjutnya ada 10 responden dengan kategori biasa saja dengan 25% persentase. Selanjutnya ada 20 responden tidak tertarik dengan 50% persentase. Nah, pada bulan Februari terdapat 40 responden, yang dimana kategori sangat tertarik terdapat 5 responden dengan 13% persentase. Selanjutnya ada kategori tertarik dengan 10 responden, persentasenya 25%. Selanjutnya ada kategori biasa saja dengan 5 responden, persentasenya 13%. Selanjutnya ada kategori tidak tertarik dengan persentase 50% dari 20 responden. Selanjutnya pada bulan Maret terdapat 40 orang responden, dan kategori tertarik itu dengan 8 responden dengan persentase 20%. Selanjutnya ada kategori tertarik dengan 5 responden dengan persentase 13%. Selanjutnya kategori biasa saja dengan 12 responden, kategori persentasenya 30%. Selanjutnya ada kategori terakhir yaitu tidak tertarik dengan 15 responden, persentasenya 38%. Selanjutnya pada bulan April total terdapat 40 responden, di mana 14 responden menyatakan tertarik dengan persentase 35%, 6 responden menyatakan tertarik dengan persentase 15%, dan 10 responden menyatakan biasa saja dengan 25%, persentasenya 25%. Selanjutnya 10 responden menyatakan tidak tertarik dengan persentase 25%. Selanjutnya pada bulan Mei total terdapat 40 orang responden, di mana kategori yang pertama sangat tertarik dengan 25 responden dengan persentase 63%. Selanjutnya tertarik dengan 5 orang responden dengan persentase 13%. Selanjutnya biasa saja dengan 5 responden dengan persentase 13%. Selanjutnya ada tidak tertarik, terdapat 5 responden dengan persentase 13%. Selanjutnya pada bulan Juni atau bulan terakhir terdapat 40 orang responden, di mana kategori sangat tertarik mendapatkan 20 responden dengan persentase 50%. Selanjutnya kategori tertarik dengan 10 responden dengan persentase 25%. Selanjutnya dengan kategori biasa saja dengan 3 responden dengan persentase 8%. Yang terakhir tidak tertarik mendapatkan 7 responden dan persentase 18%. Nah, dari data tersebut, di sini kita akan menganalisis peningkatan dan penurunan data. Dari data survei timeline Januari hingga Juni, berikut analisis perubahannya. Yang pertama yang kita analisa adalah data yang mengalami penurunan. Yang pertama adalah kategori tidak tertarik mengalami penurunan signifikan dari 20 responden Januari dan Februari dan menjadi hanya 7 responden di awal Juni. Ini menunjukkan tren positif bahwa semakin sedikit orang yang tidak tertarik seiring waktu. Selanjutnya kategori biasa saja, turun dari 10 hingga 12 responden di awal periode menjadi hanya 3 responden di Juni, menandakan responden mulai memiliki sikap yang lebih jelas tertarik atau tidak. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu data yang mengalami peningkatan. Kategori yang pertama yaitu sangat tertarik, di mana ini meningkat drastis dari 5 responden Januari hingga Februari menjadi 25 responden di Mei, puncak tertingginya, meskipun turun ke 20 di Juni. Ini adalah peningkatan yang sangat signifikan, sebesar 40% dari baseline. Selanjutnya, kategori tertarik meningkat dari 5 responden di Januari menjadi 10 responden di Februari dan Juni, menunjukkan peningkatan minat yang stabil. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai penjelasan penyebab perubahan dari data tersebut. Menurut analisis saya, beberapa faktor yang mungkin menyebabkan perubahan data tersebut. Yang pertama kita bahas yaitu penyebab peningkatan sangat tertarik atau kategori sangat tertarik. Terdapat kemungkinan adanya kampanye marketing atau promosi yang intensif di periode Maret dan Mei. Program sosialisasi atau edukasi yang berhasil meningkatkan awareness atau word of mouth atau testimoni positif yang menyebar di kalangan responden. Seperti perbaikan produk, layanan yang ditawarkan berdasarkan feedback awal, event, ataupun aktivitas khusus di bulan Mei yang menarik perhatian besar. Selanjutnya kita akan bahas penyebab penurunan dari kategori tidak tertarik dan biasa saja. Responden yang awalnya ragu mulai melihat bukti konkret atau hasil nyata, penghapusan barir atau hambatan yang membuat orang yang tidak tertarik, peningkatan kualitas komunikasi atau penyampaian value proposition, fear influence ketika lebih banyak orang tertarik yang ikut ragu, ikut terpengaruh. Baik, kesimpulan dari saya yaitu berdasarkan analisis data survei timeline dari Januari hingga Juni dengan total 240 responden, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, transformasi sentimen yang signifikan. Terjadi perubahan dramatis dalam sikap responden selama 6 bulan. Di awal periode Januari hingga 10 dari 40 responden jadi 25% yang menunjukkan minat positif, sementara di akhir periode Juni, angka ini meningkat menjadi 30 dari 40 responden yaitu sebesar 75%. Ini menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dalam mengubah persepsi dan minat target audiens. Selanjutnya, puncak keberhasilan di bulan Mei
mencatat pencapaian tertinggi dengan 25 responden sangat tertarik dan hanya 5 tidak tertarik dari total 40 responden. Performa bulan ini menunjukkan bahwa strategi atau program yang dijalankan mencapai efektivitas maksimal. Di periode tersebut, meskipun terjadi sedikit penurunan di Juni, momentum positif tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya ada eliminasi zona abu-abu. Kategori biasa saja mengalami penurunan paling konsisten dari 10 hingga 12 responden di awal periode menjadi hanya 3 responden di Juni. Ini mengindikasikan bahwa komunikasi dan value proposition semakin jelas, sehingga responden dapat menentukan sikap mereka dengan baik, tegas, baik itu tertarik atau tidak tertarik. Selanjutnya itu distribusi akhir yang menggembirakan. Pada akhir periode survei, komposisi responden menunjukkan 32,8% persentase dengan 77 responden sangat tertarik, 17,8% atau dengan 41 responden tertarik. Selanjutnya ada 18,75% dengan 45 responden bisa saja, ada 32,8% atau dengan 77 responden tidak tertarik. Meskipun kategori tidak tertarik masih cukup tinggi karena kumulatif tren bulannya menunjukkan penurunan yang positif dari 20 di Januari menjadi 7 di Juni, implikasi strategis data ini memberikan beberapa insight penting untuk mengambil keputusan. Seperti replikasi strategi Mei, formula atau pendekatan yang digunakan di bulan Mei perlu didokumentasikan atau direplikasi karena memberikan hasil terbaik. Fokus pada konversi segmen netral dengan hanya 3 responden yang masih netral di Juni. Ada peluang besar untuk mengkonversi mereka menjadi tertarik melalui pendekatan personal atau intensif tambahan. Selanjutnya pemahaman resistensi. 7 responden yang tidak tertarik di Juni perlu dipelajari lebih lanjut untuk memahami barrier ataupun keberatan mereka sehingga dapat diantisipasi atau diatasi di periode mendatang. Secara keseluruhan, data survei ini menggambarkan sukses story yang luar biasa. Dalam 6 bulan, program atau produk yang disurvei berhasil meningkatkan ketertarikan dari 25% menjadi 75%. Perubahan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari strategi yang terencana dan eksekusi yang konsisten, terutama yang mencapai puncaknya di bulan Mei. Momentum positif ini harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan terus melakukan inovasi, mendengarkan feedback responden, dan menyesuaikan pendekatan berdasarkan data yang ada. Dengan tren seperti ini, sangat mungkin untuk mencapai tingkat ketertarikan 80-90% di periode berikutnya, jika strategi yang tepat dapat terus diterapkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun masih banyak yang kurang, mohon dimaafkan dan sekian dan terima kasih.